operasi brutal yang dilakukan oleh aparat Republik Indonesia di Kabupaten Dogiai. Dalam operasi brutal itu kemudian aparat menembak satu anak berumur 14 tahun, tapi juga kemudian aparat menembak seorang mama lansia yang sedang lumpuh di dalam rumah. Aparat kemudian melakukan penembakan di dalam rumah dan mama itu kemudian meninggal. Dogiai, mobil dibakar. Kita punya mobil dua unit mobil dibakar. Yang kita di gunung ini, kita lagi lari ke gunung. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip. Mengapa semua korban dalam tragedi Dogiai berdarah adalah orang asli Papua? Apakah ini merupakan tindakan oknum yang berusaha memecah belah persatuan masyarakat OAP dan menerapkan strategi adu domba? Mari kita simak kronologi dan fakta yang beredar di masyarakat. Liputan ini mengikuti informasi dan laporan yang beredar, dan narasi ini disusun berdasarkan fakta yang beredar di masyarakat tentang tragedi berdarah di kota Dogiai pada tanggal 31 Maret 2026. Pada tanggal 31 Maret 2026, kota Dogiai mengalami situasi mencekam pasca peristiwa berdarah. Jalan-jalan di pusat kota tampak sepi dan aktivitas masyarakat terbatas. Aparat keamanan melakukan patrol dan standby di titik-titik strategis. Salah satu korban utama adalah Bribda Juventus Edowai, anggota kepolisian yang bertugas di pos pengamanan kota Dogiai. Sebelum insiden terjadi, ia menjalankan tugas piket malam dan kembali ke mes tempat penginapan pada pagi hari. Bribda Juventus Edowai dikenal sebagai aparat yang dekat dengan warga setempat. Jenazah Bribda Juventus Edowai ditemukan di depan gereja Ebenezer, Moanemani, dengan luka bacokan di leher dan kepala, serta jari tangannya dimutilasi. Menurut pihak kepolisian, besar kemungkinan ia dieksekusi di tempat lain dan jenazahnya dipindahkan sehingga jejak pelaku sulit ditemukan. Identitas pelaku masih unknown, dan masyarakat menduga pelakunya adalah orang yang terlatih. Kematian Bribda Juventus Edowai memicu ketegangan antara keluarga korban dan masyarakat setempat. Beberapa pemuda menutup jalur utama dan titik perbatasan, termasuk di Gunung Iyadimi, Ugapuga, Ida Kebo, Gunung Odiaidimi, dan Gunung Degaidimi. Penutupan ini menggunakan batu, kayu, dan material lain, sehingga 10 mobil aparat gabungan TNI Polri yang hendak menuju Dogiai terpaksa kembali. Informasi lain menyebutkan bahwa military reinforcement sedang dalam perjalanan, sementara rombongan Kapolres membawa bantuan dari Nabire untuk mengarak jenazah ke rumah duka. Selain aparat dan pemuda, kepala distrik dan pengurus kampung melakukan monitoring, patrol, dan langkah-langkah mitigasi. Beberapa wartawan lokal turut mendokumentasikan kejadian dan data korban. Polisi hanya mengizinkan para mama-mama pasar untuk beraktivitas, sementara profesi lain dibatasi demi security. Berdasarkan laporan yang diterima, jumlah korban jiwa sementara sekitar 9 orang, termasuk aparat kepolisian dan warga sipil. Beberapa korban lainnya mengalami luka parah atau meninggal dunia. Di antaranya Yosep Yu berusia 20 tahun, Siprianus Tibakoto berusia 19 tahun, Esther Pigai lansia berusia 80 tahun, Martinus Yobe 14 tahun, Michael Waina 14 tahun, Angkian Edowai berusia 19 tahun, dan Kiki Pigai yang mengalami luka serius di paha. Selain korban jiwa, terjadi kerusakan material termasuk 2 truk dan beberapa motor yang dibakar, serta sebuah bangunan di samping markas Kapolres Dogiai. Semua korban merupakan orang asli Papua, baik aparat kepolisian maupun warga sipil. Tragedi ini menimbulkan social tension. Keluarga Bribda JE menuntut agar pelaku segera ditemukan, sementara masyarakat menyatakan identitas pelaku masih unknown. Konflik juga muncul antara masyarakat Kampung Ekemanida dan Forkopimda Dogiai setelah insiden penembakan yang menewaskan Martinus Yobe. Berdasarkan laporan yang diterima, peristiwa ini terjadi bersamaan dengan Musremban Otsus di Aula Kotter Kamoge, Moanemani, yang membahas pemberantasan social problems. Agenda diskusi solidaritas rakyat Dogiai tentang solusi perjuangan bangsa Papua Barat terpaksa ditunda karena situasi tidak kondusif. Sejak tanggal 31 Maret 2026, banyak keluarga sipil mengungsi keluar kota atau ke daerah pegunungan untuk menjaga safety. Konflik dilaporkan masih berlangsung antara pemuda dan aparat gabungan di Kamu Timur, Kampung Ugapuga sepanjang lereng Gunung Iyadimi. Kami berharap situasi di Dogiai segera aman dan perdamaian dapat tercapai. Catatan, narasi ini disusun berdasarkan fakta yang beredar di masyarakat. Diharapkan investigasi dan mitigasi dilakukan oleh seluruh pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan di bidang hukum, HAM, dan humanitarian issues. Manuskrip Papua.
Pada video kali ini mari kita bicara tentang operasi brutal yang dilakukan oleh aparat Republik Indonesia di Kabupaten Dugiai. Dalam operasi brutal itu kemudian aparat menembak satu anak berumur 14 tahun, tapi juga kemudian aparat menembak seorang mama lansia yang sedang lumpuh di dalam rumah. Aparat kemudian melakukan penembakan di dalam rumah dan mama itu kemudian meninggal. Bapak, Ibu, dan para pendengar dimanapun kalian berada, operasi brutal ini itu tentu berawal dari adanya kasus di mana seorang anggota polisi bernama Bribda Juventus Edoai itu dibunuh oleh orang tak dikenal atau OTK di hari Selasa pada tanggal 31 Maret 2026 pada pukul 10 pagi di depan gereja Ebenezer di kota Manemani, Kabupaten Dugiai. Tentu Bapak, Ibu, dan para pendengar dimanapun kalian berada, sebelum peristiwa ini terjadi, itu juga ada pertemuan di mana itu disepakati bahwa pentingnya menjaga keamanan bersama itu di Kabupaten Dugiai, apalagi kemudian itu sudah mulai dekat dengan hari raya bagi umat Kristiani yang dikenal dengan Hari Raya Paskah. Bapak, Ibu, dan para pendengar dimanapun kalian berada, atas peristiwa yang menimpa Bribda Juventus Edoai, dan pelakunya itu adalah OTK, yang mestinya itu polisi kemudian melakukan penyelidikan atau pendekatan hukum, misalnya untuk melakukan pengungkapan terhadap siapa pelaku dan menangkap pelaku, tapi itu justru berbanding terbalik. Polisi kemudian tidak melakukan tugas dan fungsinya, tapi lebih kepada kemudian polisi melakukan operasi besar-besaran yang dimulai dengan adanya pengejaran yang dilakukan oleh polisi menggunakan Hilux, mengejar para pengendara di jalan dengan kemudian melakukan penembakan secara brutal kepada para pengendara roda 2. Nah, tentu Bapak, Ibu, dan para pendengar dimanapun kalian berada, operasi ini itu kemudian diperluas ke mana-mana. Anak-anak muda yang mengendarai kendaraan semua dikejar, bahkan sampai dengan banyak yang kemudian lari ke arah Kamu Utara untuk menyelamatkan diri, tapi polisi tetap terus melakukan pengejaran. Nah, atas operasi dan penembakan secara brutal itu kemudian bikin semua polisi kemudian melakukan upaya yang sama itu dengan cara menembak secara brutal atas merespon peristiwa yang mestinya itu adalah pendekatan hukum, tapi kemudian polisi melakukan penembakan secara brutal dan mengakibatkan itu 4 orang meninggal di tempat dan kemudian 6 orang luka-luka. Bapak, Ibu, dan para pemirsa, para pendengar dimanapun kalian berada, terhitung sampai dengan tadi malam, misalnya di jam 1.30 pun ada 1 orang yang kemudian ditembak mati oleh aparat. Bapak, Ibu, dan para pendengar, ini kasus yang sebenarnya adalah kasus yang sederhana. Dia disebut kasus sederhana karena ini sebenarnya awalnya adalah kasus kejahatan kriminal yang mestinya itu pendekatannya itu adalah pendekatan hukum dengan cara melakukan penyelidikan, tapi kemudian Polisi Republik Indonesia itu menggeserkan kasus itu menjadi operasi besar-besaran. Operasi itu kemudian dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan cara udara, yang kedua itu kemudian dengan cara darat. Operasi yang dilakukan dengan cara udara itu menggunakan drone, tapi kemudian operasi yang dilakukan dengan darat itu menggunakan kendaraan dan kemudian melakukan operasi dan penembakan secara acak ke seluruh warga sipil. Akibatnya banyak kemudian warga sipil yang menjadi korban. Bapak, Ibu, dan para pendengar dimanapun kalian berada, kalau kita lihat dari peristiwa di mana penembakan secara membabi buta atau secara acak dan segala macam yang menyasar siapa saja, mau perempuan, mau laki-laki, mau tua, mau muda, bahkan orang tua pun, orang tua yang lumpuh di dalam rumah saja kemudian aparat bisa menembak, berarti kemudian ini patut kemudian kita simpulkan bahwa ini bagian dari satu adanya kejahatan terhadap SARA karena Hari Besar Agama, sehingga Hari Besar Agama itu diupayakan dengan operasi seperti begitu supaya kemudian tidak diadakan acara keagamaan. Yang kedua itu dengan cara menembak secara brutal kepada masyarakat, itu berarti adanya operasi kejahatan terhadap kebencian karena SARA. Yang berikut itu Bapak, Ibu, kalau kita lihat dari operasi yang dilakukan, ini kan sama dengan tindakan untuk meneror, berarti ini adanya kejahatan terorisme yang dilakukan. Kasus yang mestinya itu adalah kasus penyelidikan, kemudian polisi justru berubah dia menjadi operasi besar-besaran di Dugiai dan menembak banyak warga secara acak. Dari peristiwa ini kita patut duga juga bahwa jangan sampai kemudian Bribda Juventus Edoai yang adalah orang Papua itu kemudian juga diskenariokan hanya sebagai upaya untuk menciptakan konflik di internal Papua, atau yang berikut itu adalah kebencian terhadap ras, sehingga
Juventus juga kemudian dihilangkan nyawanya karena yang mestinya itu dilakukan upaya untuk melakukan penyelidikan misalnya, tapi polisi justru geserkan itu kepada operasi yang sangat brutal, yang sangat tidak manusiawi. Nah, dari tindakan-tindakan seperti begitu, Bapak Ibu dan para pemirsa dan para pendengar dimanapun kalian berada, kalau kita amati misalnya dari kedudukan kasus ini, sebenarnya dari kasus adanya korban itu korban polisi itu kan dilakukan oleh OTK. Kemudian yang kedua itu polisi tidak melakukan penyelidikan. Mestinya itu kan penyelidikan yang diutamakan. Namun polisi merespon dengan operasi secara brutal. Yang berikut itu polisi juga melakukan penembakan secara acak kepada warga sipil. Yang berikut itu peristiwa ini juga terjadi itu di saat Paskah. Nah, dari rentetan seperti begini itu tadi 3 kategorisasi kejahatan yang dilakukan oleh polisi. Yang pertama itu kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan terorisme. Yang kedua itu kebencian terhadap SARA, dan kemudian yang berikut itu lebih khusus rasis tapi juga SARA, dan kemudian prakteknya ini kan praktek-praktek premanisme yang kemudian dikedepankan. Nah, dari ini maka kita semua punya tugas itu yang pertama kemudian mendesak supaya Komnas HAM melakukan penyelidikan, dan teman-teman di kabupaten atau di mana saja itu bisa mendorong supaya melakukan tim pencari fakta atas peristiwa ini. Dan sambil kita kemudian juga desak supaya Kapolres itu harus dicopot, dipecat, kemudian diproses hukum. Nah, komando lapangan juga itu harus dicopot, dipecat, dan diproses hukum. Oknum-oknum di mobil Hilux itu yang melakukan penyisiran awal itu kemudian itu juga harus dipecat, kemudian dicopot dan diproses hukum, serta semua oknum-oknum yang terlibat dalam upaya kejahatan itu juga itu harus dicopot, dipecat, dan diproses hukum. Karena ini sebenarnya kasusnya sangat jelas sekali. Mestinya dia harus berhenti sampai di upaya melakukan penyelidikan, tapi polisi dia bergeser jauh sekali. Itu berarti ada kejahatan yang sangat besar yang kemudian itu dilakukan oleh polisi atau aparat yang ada di situ. Nah, ini kejahatan yang seperti begini ini kan harus dibongkar. Ini motifnya apa? Tapi soal itu kita bisa lihat bahwa ini berarti memang adanya keinginan untuk kemudian itu agama tertentu itu tidak boleh melaksanakan kegiatan agamanya. Yang kedua itu supaya rakyatnya itu kemudian bisa terteror, dan yang berikut ini akan hanya upaya untuk bagaimana supaya suku atau ras tertentu itu biar bisa punah. Ini berarti ini kan kejahatan yang secara terstruktur juga, tersistematis juga, kemudian dia meluas dan segala macam, sehingga ini bagian dari kejahatan hak asasi manusia berat yang mestinya itu kemudian teman-teman kita semua itu harus kawal. Karena sampai dengan malam ini informasi katanya korban banyak sekali, tapi karena situasi yang tidak aman sehingga informasi soal pendataan korban dan segala macam itu belum bisa dilakukan. Tapi bahwa ini kejahatan seperti begini, mari kita punya tugas sama-sama untuk kawal. Apalagi anak-anak saja bisa ditembak, ibu yang lumpuh yang ada di rumah saja itu bisa didatangi masuk ke rumah dan kemudian ditembak. Berarti ini memang kejahatan yang sangat berbahaya sekali, dan tugas kita semua itu adalah bagaimana kawal kasus ini. Tapi kemudian kita desak supaya Kapolres itu juga harus dicopot dari jabatannya, dipecat, dan diproses hukum, karena ini bagian dari kejahatan yang mestinya itu Kapolres perintah untuk ini masalah hukum, dikedepankan masalah hukum, jadi harus dikedepankan tindakan penyelidikan dan segala macam. Tapi kemudian Kapolresnya diam, dan semua itu patut diduga dengan diamnya Kapolres dan segala macam itu sama saja dengan adanya keterlibatan. Sehingga Bapak Ibu dan para pendengar dimanapun kalian berada, mari kita kawal peristiwa ini, kasus ini, dan kita sama-sama desak supaya mereka semua ini harus diproses hukum, dicopot, dan tidak boleh lagi ada di tanah Papua. Karena orang-orang seperti begini itu ini sama saja dengan mereka akan melakukan kejahatan yang sama berulang-ulang, dan bisa saja ini mereka dimanfaatkan oleh sistem yang besar di dalam untuk kemudian melakukan kejahatan yang sama berulang-ulang. Mungkin orang yang menskenariokan kejahatan itu juga ada di belakang itu, dan orang-orang seperti itu yang kemudian selalu bikin skenario kejahatan yang sama itu di seluruh tanah Papua. Nah, mereka-mereka ini juga ini kita harus sama-sama bongkar ini bagian ini, karena sebenarnya ini yang punya tugas untuk bongkar ini itu adalah Komnas HAM. Kalau Komnas HAM bisa berani dan kemudian melakukan upaya untuk pembongkaran itu, atau teman-teman bisa juga desak kepada Pemda untuk membentuk yang namanya itu tim pencari fakta untuk kemudian mengungkap fakta di balik ini. Mari sama-sama kita kawal kasus ini, dan semoga Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa kemudian teman-teman nanti share dan segala macam, tapi juga setiap data, informasi, segala macam, kalau bisa teman-teman itu tulis dalam bentuk kronologis atau apa, kemudian dibagikan supaya itu bisa menjadi pantauan kita semua dalam mengawali setiap kasus yang terjadi. Salam sehat dan kiranya Tuhan berkati.